Teori basis data. Hari pertama oleh Irfan Khairul Mukhlisin dan B 2103121015 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Eskom OCA. Dalam materi teori hari pertama, materi yang akan dibahas adalah review basis data. Dengan tujuan dari materi ini adalah yang pertama, memahami database management system dan komponen utamanya. Yang kedua, memahami ER model dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari sebuah database. Yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Dan yang keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Review basis data. Pertama-tama kita review kembali apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang saling berrelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai yang pertama entity, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Dan juga relasi di antara entitas. Contohnya pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Database Management System atau DBMS, yaitu perangkat lunak yang didesain untuk membantu dan dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah yang besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk mengaturnya. ER model. ER model terdiri dari entity, atribut, dan himpunan. Relasi dan himpunan relasi. Fitur tambahan untuk ER model, hierarki kelas, dan agregasi. Yang pertama, entity, atribut, dan himpunan entity. Entity atau entitas merupakan sebuah objek nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Contoh dari entity dan atributnya adalah sebagai berikut. Entity atau entity plus employees memiliki atribut SSN, name, lot, dan sebagainya. Relasi dan himpunan relasi. Relasi merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas. Contoh dari relasi antar entity adalah sebagai berikut. Dalam contoh tersebut terdapat dua buah entitas, employees dan departments, di mana antar entitas employees dan departemen terhubung dengan sebuah relasi, yaitu works in. Fitur tambahan untuk ER model. Yang pertama adalah key constraint, yaitu pembatas, di mana terdapat 4 macam, yaitu one-to-one, di mana relasinya satu ke satu, one-to-many, yaitu relasi satu ke banyak, many-to-one, atau relasi banyak ke satu, dan many-to-many, atau relasi banyak ke banyak. Kemudian entity lemah. Dalam contoh berikut terdapat dua entitas, yaitu employees dan dependents, di mana entitas dependents adalah sebuah entitas yang lemah. Kemudian participation constraint. Contohnya adalah seperti berikut. Digambarkan dalam contoh terdapat dua buah entitas, yaitu employees dan departemen, yang saling berelasi dengan relasi manage dan works in. Hierarki kelas. Ada dua macam, yaitu overlap constraint dan covering constraint. Contoh penggunaannya adalah pada gambar berikut. Pada contoh berikut terdapat 3 buah entitas, yaitu employees, or EMS, dan contract EMS, di mana employees adalah
entitas parent, sementara EMS dan kontrak EMS adalah entitas child. Kemudian agregasi. Agregasi digunakan saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Di dalam contoh berikut sebenarnya terdapat dua buah entitas, yaitu entitas employee dan satu lagi entitas di mana di dalam entitas tersebut terdapat dua entitas yang saling terhubung dengan sebuah relasi, yaitu entitas project dan departemen yang terhubung dengan relasi sponsors. Model data relasional. Basis data relasional adalah sebuah himpunan relasi. Sementara itu, suatu relasi adalah himpunan kolom, di mana semua barisnya bersifat unik, tidak ada yang sama. Dan bagian dari relasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah instance, yang kedua adalah skema. Contohnya adalah pada tabel berikut, di mana terdapat 5 buah kolom dengan 3 baris, di mana kolom dapat kita sebut degree dan baris dapat kita sebut kardinalitas. Batasan integritas. Yang pertama, primary key constraint, yaitu himpunan sebuah fields yang merupakan suatu key dari suatu relasi dengan syarat. Yang pertama, tidak ada dua tuple yang bersifat unik dengan nilai yang sama. Yang kedua, key tersebut tidak memiliki subset. Batasan integritas yang kedua adalah foreign key constraint, yaitu himpunan fields dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Berikutnya adalah Structure Query Language atau biasa kita kenal dengan istilah SQL. SQL merupakan sebuah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Secara umum atau secara dasar, bentuk dari SQL adalah seperti berikut. Select list, from, diikuti from list, where, diikuti qualification atau syarat dari seleksi ini. Kemudian normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Hal ini dilakukan karena adanya penyimpanan informasi yang redundant. Bentuk normalisasi adalah antara lain ada 3 macam. Yang pertama, bentuk normal pertama atau 1NF. Yang kedua, bentuk normal kedua atau 2NF, di mana bentuk normal kedua adalah hasil penyempurnaan dari bentuk normal pertama. Kemudian bentuk normal ketiga yang merupakan hasil penyempurnaan dari bentuk normal kedua. Namun perlu diketahui, tidak semua database yang bagus adalah dalam bentuk normal ketiga. Ada kalanya suatu rancangan database sudah dikatakan baik walaupun masih berada pada bentuk normal pertama ataupun bentuk normal kedua. Soal latihan. Soal pertama, gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Newtown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Ketentuannya adalah seperti berikut. Yang pertama, tiap musisi yang melakukan rekaman di Newtown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi dibayar lebih rendah dan akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Ketentuan kedua,
Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan sebagainya. Dan kunci musik seperti C, B flat, E flat, dan sebagainya. Ketentuan ketiga, tiap album yang dicatat di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, dan format, contoh CD atau MCD, dan sebuah identifikasi album. Ketentuan yang keempat, tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Ketentuan yang kelima, tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Ketentuan yang keenam, tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tetapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Ketentuan yang ketujuh, tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Dan ketentuan yang kedelapan, tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Dan jawaban dari soal-soal berikut adalah seperti berikut. Dalam IR diagram ini terdapat 5 buah entitas. Entitas pertama adalah instrumen dengan atribut ID instrumen sebagai primary key, kemudian kunci musik dan nama instrumen. Yang kedua adalah musisi, di mana atributnya adalah SSN dan nama. Yang ketiga adalah alamat yang memiliki atribut ID alamat sebagai primary key, nama alamat dan nomor telepon. Entitas yang keempat adalah lagu dengan atribut ID lagu sebagai primary key, judul, dan pengarang. Dan entitas yang terakhir adalah album yang memiliki atribut ID album sebagai primary key, kemudian tanggal copyright, judul rekaman, dan format. Di mana antara entitas instrumen dan musisi memiliki relasi memainkan, yaitu relasi many to many. Kemudian pada entitas musisi dan alamat terdapat relasi tinggal dengan relasi many to one. Kemudian entitas musisi dan lagu terdapat relasi membawakan dengan hubungan many to many. Kemudian musisi dan album terdapat relasi produser, dan pada entitas lagu dan album terdapat relasi mempunyai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Soal kedua, perhatikan skema relasional berikut ini. EMP, EID, integer, ename string, age, integer, salary, real. Works, EID, integer, date, integer, visit time, integer. Debt, date, integer, ename string, budget, real, manager ID, integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi debt. Apa saja pilihan yang ada untuk melakukan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada debt? Jawaban soal kedua, bagian A, di mana soalnya adalah berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi debt. Dan jawabannya adalah seperti berikut. EMP, work, debt. Untuk soal bagian B, di mana soalnya adalah apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada debt. Jawabannya adalah pilihan yang terdapat atau yang ada adalah yang pertama, hapus semua data work yang merefer ke debt.
Yang kedua, tidak diizinkan melakukan penghapusan jika terdapat tabel yang memiliki relasi dengan data tersebut. Yang ketiga, ubah date di table work menjadi nilai default. Dan pilihan yang keempat adalah ubah nilai date di table work menjadi nilai null. Soal ketiga, untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi depth pada SQL, sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Berikut adalah jawabannya. Sintak dari SQL-nya adalah select bintang from EMP_SA depth SB where a.aid sama dengan b.managerID. Soal nomor 4. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen dengan nama IT. Jawabannya adalah seperti berikut. Di mana sintak SQL-nya adalah select bintang from EMP_SA work as b depth as g where e.eid sama dengan b.eid and b.date sama dengan c.date and c.dname sama dengan IT. Soal kelima. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Berikut adalah jawabannya. Dalam soal ini kita menggunakan skema nested nested select, di mana di dalam klausa select terdapat klausa select. Sintaknya adalah select bintang from EMP_SA work as b depth as c where a.eid sama dengan b.eid and b.date sama dengan c.date and c.dname sama dengan IT and a.age sama dengan. Bagian ini adalah seleksi yang bagian dalam, di mana untuk mendapatkan nilai rata-rata dari usia pekerja yang ada dalam departemen IT, yang sintaknya adalah select average a.usia from EMP_SA work as b depth as c where a.eid sama dengan b.eid and b.date sama dengan c.date and c.dname sama dengan IT. Soal ke-6. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Jawabannya adalah seperti berikut. Dalam tabel tersebut, berikut adalah ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel yang terdiri dari kolom kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, dan nama dosen. Tabel kedua adalah tabel yang terdiri dari kolom kode kuliah, waktu kuliah, dan ruang. Di mana pada tabel pertama, primary key-nya adalah kode kuliah. Dengan atribut-atribut pada tabel ini adalah nama kuliah, SKS, semester, dan nama dosen. Sementara pada tabel kedua, primary key-nya juga tabel juga kolom kode kuliah dengan atribut lain adalah waktu kuliah dan ruang. Dapat kita ketahui pada tabel pertama, pada record pertama, kode kuliah A memiliki nama kuliah pemrograman 1 dengan SKS 32, semester 1 dengan nama dosen Ahmad. Pada tabel ini, antara
eh, kolom nama kuliah, SKS, semester, dan nama dosen bergantung pada primary key kode kuliah. Pada tabel kedua, baris atau record pertama, kode kuliah A, waktu kuliah Senin jam 1, ruang kuliah A201. Ini artinya pada tabel ini kolom waktu kuliah dan ruang bergantung pada primary key kode kuliah. Baik, ini adalah akhir dari teori hari pertama. Terima kasih.